Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari teman-teman ya. Dan untuk pertanyaan ini sebetulnya sudah saya share di video-video sebelumnya ya. Makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya kalau seandainya kalian mau bertanya di kolom komentar, biar lebih jelas, biar lebih detail, sebaiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis itu semuanya sudah saya share ya. Dari mulai pertama saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Bagi yang penasaran nih, si bapak nih kapan nih mulai terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu sudah ada ya tayangannya atau videonya itu di bagian ke-1 teman-teman ya. Kalau seandainya yang penasaran kapan saya mulai terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah kemudian bagaimana rasanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, macam-macam sensasi yang saya rasakan itu juga sudah saya share. Kemudian cara memahaminya, cara mempelajarinya, kemudian sampai bagaimana cara menangani setiap dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu semuanya sudah saya share. Makanya tengok saja biar lebih jelas, biar lebih detail ketimbang nanti kalian bertanya di kolom komentar. Dan untuk di kolom komentar itu sangat banyak sekali yang bertanya. Takutnya nanti ketika tidak terjawab, nanti kalian merasa apa ya, merasa bingung atau merasa apa. Nah itu teman-teman ya, makanya alangkah baiknya tengok dulu video-video sebelumnya. Nah kemudian bagi para pendatang yang baru, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Dan jangan lupa juga yang lebih penting, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani saja, menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu rasanya sungguh nikmat sekali gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawabnya ya. Dari pertanyaan yang pertama itu dilontarkan dari akunnya Ajo Rizal nih. Ajo Rizal ini bertanya tentang cemasnya sudah hilang tapi perut masih suka sakit melilit katanya gitu. Jadi ya rasa cemasnya udah alhamdulillah sudah mulai hilang gitu ya teman-teman ya, tetapi masih ada sensasi perutnya itu suka sakit melilit. Nah bagi teman-teman yang mendapatkan hal seperti ini, tolong dengarkan videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian juga itu nanti mudah mengerti, mudah paham, biar kalian juga bisa menanganinya dengan mudah dan tepat gitu teman-teman, tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman ya. Nah untuk sakit melilit itu kita kenali saja dulu ya, biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah dan berpikirnya secara wajar gitu teman-teman ya. Sakit melilit itu karena memang ada, kalau misalnya bahasa kedokteran itu biasanya dokter itu selalu bilangnya itu dispepsia ya, atau gagal fungsi lah, jadi kurang berfungsi dengan baik gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi apa hubungannya dengan perut rasa melilit? Biasanya begini teman-teman ya, kita kenali saja dulu ya kerjanya usus kita itu seperti apa. Nah kerjanya usus kita itu mengantarkan makanan dari lambung kita teman-teman ya. Karena lambung itu adanya bagian atas, pertama di lambung dulu, kemudian ketika di lambung itu makanan kita sudah dicerna, kemudian baru turun ya, turun ke usus kita. Nah di usus kita itu energinya, vitaminnya itu diserap oleh usus kita teman-teman ya. Dan kemudian usus kita itu menghantarkan makanan juga ke bawah ya, dari ujung usus kita yang paling bagian atas
itu dihantarkan ke bawah sambil gizinya itu diserap gitu teman-teman ya, sambil gizinya diserap, energinya, proteinnya. Nah nanti ketika makanannya itu turun ke bawah sampai ke lubang anus, di anus baru kita BAB. Nah seperti itu ringkasannya seperti itu. Nah cara mengantarkannya seperti apa dari setelah dari lambung itu mengantarkan ke lubang anusnya itu seperti apa? Kerjanya untuk usus kita itu kerjanya itu kayak macam cacing teman-teman ya. Jadi ada pergerakannya itu kayak macam cacing gitu ya. Jadi itu mendorong makanan sampai ke lubang anus. Nah ketika bekerja seperti itu, bekerjanya tidak 100% teman-teman ya. Nah itu tidak 100%. Jadi kadang karena kitanya sedang merasa sensitif teman-teman ya, sedang merasa sensitif, semuanya sedang merasa sensitif. Kadang rasa sensitif itu tidak kita sadari teman-teman ya. Jadi ada pergerakan yang sedikit juga gitu teman-teman, itu bisa karena ada pergerakan dari makanan atau udara sekalipun gitu teman-teman ya. Jadi karena udara juga bisa bergerak di dalam usus kita, pergeseran lah yang nanti lambat launnya secara ringkasnya itu udaranya atau gasnya itu bisa menjadi kentut teman-teman ya. Nah itu jadi ketika ada pergeseran seperti itu, ada pergerakan seperti itu, karena usus kitanya sedang sensitif, apalagi ditambah perasaan kita sedang sensitif, itu sakitnya sedikit itu menjadi sakit yang sangat besar. Nah itu teman-teman ya, jadi sehingga terasanya itu sangat sakit, seperti melilit. Padahal bukan melilit, itu ada pergerakan ya, entah itu pergerakan makanan bergeser ke bawah atau si gasnya yang bergeser ke bawah sehingga akan menjadi kentut. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih cara menanganinya? Kita bantu kerjanya teman-teman ya, kita bantu kerjanya. Bantunya caranya dengan seperti apa? Kalian minum air hangat pelan-pelan ya, minum air hangat pelan-pelan biar hangat lah ininya ya. Jadi kalau misalnya kita hangat itu bekerjanya juga pasti akan maksimal. Kemudian bantu juga dengan dikompres teman-teman ya. Tetapi dikompresnya juga tidak memakai lap ya. Tidak memakai lap yang pakai air hangat, tidak. Saya waktu itu mencoba mengkompresnya itu pakai botol teman-teman, karena dulu saya tidak punya peralatannya. Tetapi bagi teman-teman yang punya peralatan kompres, silakan boleh dicoba pakai itu ya. Tetapi kalau dulu saya itu pakai botol, botolnya itu dipakai diisi air hangat, kemudian ditutup ya, kemudian ditaruh di bagian yang sakit melilitnya teman-teman ya, di bagian yang sakit melilit, kemudian ditempelkan seperti itu. Saya diem gitu, mencoba menenangkan diri, kemudian ketika sudah rileks, nah itu rasa melilitnya itu akan hilang teman-teman, akan hilang 100% gitu teman-teman saat itu. Nah gitu, kenapa saya bilang saat itu? Karena untuk rasa melilit kalau seandainya dispepsianya belum normal, itu pasti akan terjadi lagi, entah itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah itu teman-teman ya, itu pasti datang lagi. Cuman itu rasa melilit nggak usah kalian khawatirkan teman-teman ya, karena orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis juga itu untuk melilit itu kadang sering merasakan gitu teman-teman ya. Coba ingat-ingat ketika kalian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis, apakah pernah merasakan melilit seperti itu ya? Nah itu juga pernah kalian alami, tetapi bukan merupakan hal yang sangat besar. Kenapa seperti itu? Karena dulu kalian itu psikisnya tidak terganggu, jadi berpikirnya masih berpikir wajar gitu. Lagi nggak enak perut nih, paling juga diam mah nanti juga sembuh lagi, kan seperti itu berpikirnya ya. Nah itu, tetapi sekarang itu berbeda karena perasaannya sedang sensitif, apalagi yang bagian dalamnya juga lagi sensitif. Jadi sekarang itu hal-hal yang sepele juga dibuat kalian itu menjadi pemikiran yang sangat besar. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang hentikan pemikiran yang sangat besar itu, kenali saja, berpikir wajar saja. Oh itu ada pergerakan gas, oh itu ada pergerakan makanan. Kenapa bisa sakit? Karena mungkin saya sedang sensitif. Nah itu bantu saja pergerakannya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, nanti juga kalian akan membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan itu barusan dari Ajo Rijal, semoga teman-teman yang mengalami juga bisa memahami ke sana gitu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya itu dari Ijel Sutri. Ijel Sutri itu bertanya tentang Aslam sudah tidak kambuh lagi, tapi pikiran tentang seperti mau end selalu datang, gimana cara mengatasinya? Nah itu ya, itu dari mental ya. Jadi ketika kita pertama kali terkena gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis, rasanya seperti mau end. Dan kemudian rasa itu menempel dalam pikiran kita teman-teman. Itu yang dinamakan dengan trauma. Jadi sekarang itu keingetannya itu
kelayangan sedikit, kita itu berpikirnya, aduh ini mau nih katanya gitu. Itu seperti itu. Nah, makanya cara menanganinya teman-teman, tanamkan saja dalam pikiran bahwa ini cuma sensasi saja, karena ini cuma sensasi saja. Gitu, tidak akan ke arah yang berbahaya teman-teman ya. Kalau kalian sudah dinyatakan sama dokter itu kalian cuma terkena gangguan asam lambung, ya sudah gitu, jangan mencari-cari penyakit. Asam lambung tuh ya nggak bisa menyebabkan kematian teman-teman ya. Nah, itu tidak menyebabkan kematian. Kalau misalkan kalian pengen tahu apa itu asam lambung, tengok video-video saya sebelumnya biar kalian lebih paham, biar kalian itu menjadi apa ya, menjadi berpikir wajar dan menjadi tidak cemas. Karena kalau seandainya kalian sudah mengenali tentang asam lambung, kalian itu pasti akan tersenyum sendiri ya. Oh, ternyata asam lambung itu begitu ya. Oh, ternyata karena saya itu ada trauma gitu, sehingga rasanya sangat dahsyat sekali gitu teman-teman ya. Nah, itu jadi itu pemikiran yang salah ya. Jadi untuk Ijal Sutri itu kenapa pemikiran kita itu selalu berpikir ke arah yang berbahaya, selalu berpikir tentang kematian, itu karena pemikirannya yang salah gitu. Lahirnya dari pemikiran-pemikiran ketika ada sensasi yang datang sedikit pun gitu teman-teman ya, itu selalu berpikir wah ini bakal menjadi kematian, padahal tidak. Tanamkan saja dalam pikiran bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya ya. Karena memang tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya. Cuman mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita yang menjadi kurang produktif teman-teman ya. Yang dulu bekerjanya sangat giat gitu, semenjak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu dia merasa-rasakan, berpikirnya selalu besar. Nah itu teman-teman ya. Jadi tanamkan saja dalam pikiran bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Stop berpikir tentang kematian. Caranya sugesti bahwa ini tidak berbahaya. Kemudian latih juga pemikirannya dengan cara apa? Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Biar pemikiran tentang kematian, berpikiran tentang arah bahaya itu sedikit-sedikit terlupakan. Jadi akhirnya ketika kalian sudah sering melakukan hobi yang menyenangkan, nanti setiap harinya itu kalian terlatih untuk berpikir hobi-hobi lagi. Nanti juga akan menimbulkan rasa mood lagi gitu, rasa keinginan lagi untuk bangkit, untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan lagi. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Ijal Sutri. Nah kemudian untuk Rizky Boler, kenapa ya bawaannya ngantuk, lemes, kadang kembung. Nah ini ya, ketika belum pulih 100%, memang dulu juga saya merasakan seperti itu. Dan dulu sebelum memahami juga kadang suka bikin bingung ya. Makan banyak gitu teman-teman ya, minumnya juga banyak, tetapi kenapa lemes gitu ya. Jadi kadang ada perut kembung gitu ya. Nah untuk sering lemes, kalau seandainya kalian makannya belum banyak, ya perbaiki saja makannya. Karena untuk lemes itu bisa karena kalian itu energinya setiap harinya itu tidak terpenuhi. Tetapi kalau misalkan sudah terpenuhi, makannya sudah banyak, itu masih tetap juga ada lemesnya, berarti itu butuh latihan ya. Latih saja tenaga kalian. Kalau misalnya kalian sudah membaik, latih saja. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya kita kembali lagi dari nol. Pemikirannya, kemudian sifatnya, rasa moodnya, keinginannya, bahkan sampai tenaganya juga butuh latihan lagi teman-teman ya. Dan untuk tenaga itu biar tidak lemes lagi itu, jangankan kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga, untuk tenaga itu kalau misalnya ingin meningkat itu butuh latihan teman-teman ya. Tengok para atlet angkat besi ya. Dulu sebelum misalkan dia itu bisa ngangkat besi, angkat besi itu yang jumlah kilonya itu ratusan kilo, dia itu pertama latihannya nggak langsung ke ratusan kilo ya. Ya mungkin diawali dengan 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 10 kilo, dan seterusnya. Nah itu. Nah bagi teman-teman juga yang sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian gizinya sudah diperbaiki, makannya sudah banyak, kemudian masih lemas juga, latih lagi ya. Caranya seperti apa? Nggak usah latihan-latihan yang berat lah. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk sementara hindari saja dulu kegiatan-kegiatan yang membuat tenaga itu cepat lelah gitu teman-teman ya. Jadi cara melatihnya cuma dengan jalan-jalan saja sih ya. Jalan-jalan yang menyenangkan gitu. Jadi jalan-jalan yang menyenangkan itu banyak sekali manfaatnya. Tenaganya kita dapat lagi, terlatih lagi gitu teman-teman ya. Aliran darahnya kita menjadi lancar lagi, oksigennya menjadi lancar lagi. Kemudian ketika sering jalan-jalan itu, pemikiran tentang bahaya, pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi itu
bisa terkikis sedikit-sedikit menjadi hilang gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika sering jalan-jalan juga itu bisa menimbulkan rasa mood ya. Bayangkan kalau misalnya kalian jalan-jalan lihat pemandangan, ketika pulang nanti besok harinya itu ada rasa keinginan lagi ya, ada rasa ingin lagi untuk mengunjungi pemandangan-pemandangan lagi. Nah itu ya, jadi makanya latih lagi ya untuk yang sering lemas, jalan-jalan saja nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian merasa takut ada apa-apa nih di jalannya nih, takut pingsan nih, takut lah. Nanti ketika jalan-jalan kalau ada apa-apa nggak ada yang tahu. Misalkan seperti itu. Catatan buat kalian kalau yang masih suka takut untuk jalan-jalan, kalau selama kalian sudah makan, sudah minum, nggak usah ada yang dipikirkan, jalan saja nggak akan bikin pingsan. Karena pingsan itu kalau seandainya energinya kita itu habis 100%, baru kita pingsan gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah makan, sudah minum, ya sudah nggak ada yang ditakutkan. Jalan-jalan saja, lakukan mulai dari sekarang gitu teman-teman ya. Nah itu jadi pahaminya ke sana. Itu untuk Rizky Boler. Nah kemudian Neras Ijo nih, Neras Ijo bertanya tentang, Bang mau nanya, setelah nonton video abang terasa membaik, tapi kenapa suka kambuh lagi? Itu ya. Ini saya punya cerita dulu sebentar ya. Itu karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika dekat-dekat sama rumah saya itu selalu datang ke rumah gitu ya. Bukan berobat ya. Kalau berobat saya harus dokter, saya harus ahli hipnoterapi, saya harus ahli medis, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selang beberapa tahun hingga sampai sembuh total gitu. Jadi ketika banyak teman-teman yang datang ke rumah itu bukan berobat tetapi hanya sharing saja. Sharing sepengalaman saja gitu teman-teman ya. Nah, dulu juga pernah ada kejadian seperti itu. Jadi dia itu sering bolak-balik ke rumah. Sampai akhirnya dia itu bertanya tentang masalah jampe-jampe teman-teman ya. Saya heran ya waktu itu. Saya bilang, kenapa nanya jampe-jampe? Pak, yang saya heran katanya, ketika nonton video Bapak, saya itu ketika ada sensasi, ketika langsung nonton, itu sensasinya hilang. Ada ketenangan tersendiri katanya gitu. Nyaman lah, sembuh lah gitu. Tetapi ketika sudah nonton video Bapak, selang 1 hari atau misalkan 2 jam, 3 jam gitu, kok sensasi ada lagi gitu loh. Makanya saya itu tanya, apa sih rahasianya? Pasti Bapak pakai jampe-jampe katanya gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah itu ya teman-teman ya. Nah ini di sini ya, Neras Ijo, semoga saja ini jawabannya bisa menjawab ya. Kenapa ketika menonton video-video tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita itu merasa sembuh, kita itu merasa baik-baik, tetapi ketika berbeda ketika sudah selang 1 hari nggak nonton video, itu sensasi kambuh lagi gitu teman-teman. Cepat-cepat nonton video kayak gini lagi, akhirnya sembuh lagi. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Itu karena dari pikiran kita teman-teman ya. Wajar. Dulu juga saya gitu. Saya juga sembuhnya dengan video-video seperti ini. Jujur, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, saya sudah berjanji saya akan share terus videonya itu setiap hari, karena saya tahu persis merasakan ketika mendapatkan video seperti ini tuh perasaan tenang ada gitu, rasa nyaman itu ada teman-teman. Dan semoga saja kalau seandainya saya share setiap hari itu, kalian itu setiap harinya itu tenang, nyaman, dan akhirnya lambat laun bisa menjadi sembuh total ya. Nah itu tujuan saya ke situ. Nah sekarang kita bahas lagi kenapa ketika menonton video seperti itu ada rasa nyaman. Karena pikiran kalian itu tenang teman-teman ya, tenang. Karena ketika nonton seperti ini ada ketenangan tersendiri, jadi asam lambungnya normal, pemikiran tentang penyakit yang berbahaya tidak kemana-mana gitu teman-teman ya, memikirkan tentang sensasi juga terlupakan gitu teman-teman, akhirnya semuanya kembali nyaman. Nah berbeda ketika tidak menonton teman-teman ya, di pikirannya itu penyakit lagi, sensasi lagi, rasa tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ayo cari hiburan-hiburan. Di YouTube itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Banyak sekali. Kalian misalkan hobinya jalan-jalan ke daerah pegunungan, sudah banyak sekarang video-videonya itu di YouTube. Pegunungan terindah katanya gitu kan. Kalau misalkan kalian sering jalan-jalan itu ke sawah, cari di YouTube juga banyak. Kalau bagi yang belum bisa jalan-jalan ya, di YouTube juga banyak. Pesawahan terindah katanya gitu ya. Itu sangat banyak sekali. Nah itu makanya saya selalu bilang, lakukan hobi yang menyenangkan, carilah kebahagiaan. Karena jujur ya, gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sembuhnya dengan rasa bahagia teman-teman ya. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman, itu yang saya
alami ketika ada perbaikannya itu dari rasa bahagia. Jadi mulai saat terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, ketika sudah tahu cara penanganannya, saya mencari hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman. Kadang kalau misalnya hobi itu belum terlaksana, untuk menimbulkan rasa moodnya, rasa keinginannya untuk bangkit lagi, itu saya nonton video-video hiburan. Kayak macam dulu saya itu ingin mencoba memelihara burung teman-teman ya. Sebelum membeli burung itu saya coba cari-cari dulu postingan-postingan tentang burung. Waduh, ini burungnya bagus sekali nih, suaranya bagus nih, harganya juga murah gitu. Jadi nanti ada rasa keinginan untuk membeli. Ketika punya uang, berangkat membeli burung. Ketika pelihara, itu lambat laun kegiatan saya itu membuang pikiran-pikiran tentang penyakit, tentang arah-arah bahaya, pemikiran tentang sensasi itu terbuang dengan sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang kenapa sih ketika nonton video itu ada rasa kenyamanan, tetapi berbeda ketika satu harinya ada tidak nyaman lagi. Ini bukan jampe-jampe ya, itu rahasianya memang seperti itu. Jadi ketika nonton video itu ada ketenangan tersendiri, ada nyaman tersendiri. Berbeda ketika sudah nonton video atau lupa satu hari itu berpikirannya tentang penyakit. Makanya kunci utamanya stop berpikir tentang penyakit, stop berpikir tentang sensasi, stop berpikir mengharap-harap kapan nih ada lagi nggak ya sensasinya. Nah stop itu ya. Jadi lakukan saja hobi-hobi yang menyenangkan, cari hiburan-hiburan saja. Nah itu teman-teman, jadi bukan jampe-jampe ya. Nah itu. Nah kemudian untuk Dinda ini ya, untuk Dinda, Pak, apakah sekarang Bapak walau sudah sembuh pernah mengalami sakit? Nah ini pertanyaan belum pernah dilontarkan sama teman-teman yang lain nih ya. Ini pertanyaan Dinda ini, apakah sekarang Bapak walau sudah sembuh total pernah mengalami sakit? Ini ya untuk Dinda, dan semoga saja teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang sama, semoga saja memahami ke sini ya. Nah untuk saya itu sudah sembuh itu di awal tahun berapa ya, lupa lagi saya juga. Pokoknya ketika sudah mulai merasa sembuh total sampai detik ini, apakah saya pernah mengalami sakit lagi? Pernah teman-teman. Sakit apa? Sakit gigi, kemudian demam. Penyebabnya apa? Demam karena memang saya itu ketika pulang kerja hujan-hujanan, karena pengen cepat pulang, lagi malas di sekolah ya. Saya pulang dari sekolah swasta itu, saya pulang hujan-hujanan, walaupun misalnya dulu itu anak-anak pernah ngelarang juga, Pak jangan hujan-hujanan nanti sakit lagi. Tapi karena sudah mulai merasa cuek gitu teman-teman ya, sudah merasa cuek, kemudian ingin pulang, ingin nyantai lah di rumah. Saya paksakan waktu itu hujan-hujanan, dan saya nggak bawa jas hujan waktu itu. Dan akhirnya selang besoknya kalau nggak salah itu saya agak meriang gitu teman-teman ya. Itu yang kejadian yang pertama. Kemudian saya juga pernah mengalami sakit gigi. Itu karena memang semenjak terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, saya giginya menjadi kropos kiri kanan itu, jadi sering mudah sakit gigi gitu teman-teman ya. Nah tetapi hal itu apakah wajar? Wajar teman-teman ya. Dan saya juga itu nggak dicemaskan, karena saya berpikirnya ya itu wajar ya. Karena untuk orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis juga sering ya, waktu dulu juga saya mengalami demam, sering dulu gitu ya. Sebelum terkena gangguan asam lambung itu saya sering mengalami demam. Penyebabnya banyak sekali, karena memang sering panas-panasan, karena sering hujan-hujanan gitu. Dan untuk sakit gigi juga sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis saya pernah mengalami, gitu teman-teman ya. Tetapi saya tidak cemaskan karena itu gangguan yang wajar saja. Nah sekarang kenapa saya sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, kemudian bisa mengalami lagi sakit yang lain? Ya wajar kan, sudah normal ya. Orang normal itu pasti akan mengalami sakit gitu teman-teman ya. Entah itu sakit gigi, entah itu sakit kepala, entah itu demam, entah itu pilek gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis juga, kalau seandainya kalian sekarang sedang mengalami demam, kalian gak usah khawatirkan. Demam itu penyakit biasa, gangguan biasa. Ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis juga kan pernah mengalami demam. Nah sekarang untuk terkena asam lambung, apa bisa terkena demam? Bisa teman-teman, karena untuk asam lambung itu bukan penyakit, itu gangguan ya. Kalau dicontohkan dengan yang lebih jauh, kayak macam begini apa ya? Gangguan apa ya yang tidak ada hubungannya sama kayak macam ini, panu lah gitu ya. Kayak penyakit panu. Apakah orang yang punya gangguan panu, kemudian korengan
kemudian tumitnya roromeun. Apakah pernah mengalami sakit demam? Ya pernah, sakit pasti itu gitu teman-teman, karena normal sih, asam lambung itu bukan penyakit, itu gangguan dan bisa terkena oleh sakit yang lain kayak macam demam, pilek, batuk, itu bisa saja gitu teman-teman. Jadi jangan dibikin hal yang sangat besar. Tetapi kalian harus mengertinya begini teman-teman, ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mengobati gangguan yang lain-lainnya, jangan memakai obat. Saya sarankan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian konsumsi obat warung, kita juga kan yang harus dijaga ya lambungnya. Berbeda ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian demam, kalian datang ke warung beli obat anti demam. Kemudian ketika kalian batuk, datang ke warung beli obat batuk, kan seperti itu ya. Nah, tetapi sekarang berbeda. Ketika sekarang kalian sudah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika menangani sakit-sakit seperti itu, alangkah baiknya kalian hindari obat warung. Karena apa? Karena ada yang harus kalian jaga, apanya? Pencernaannya gitu teman-teman. Tapi Pak, bagaimana nih cara mengatasinya kalau misalnya kita demam? Cuman kompres aja, yang lebih sederhana, cuman kompres aja, sering minum banyak. Karena untuk demam itu kalau misalnya dikompres kemudian minum banyak, itu nanti demamnya akan berkurang hingga akhirnya sampai sembuh total. Saya tahunya dari mana? Itu pengalaman saya. Dulu juga saya menanganinya seperti itu. Kemudian apakah dulu juga saya terkena batuk waktu terkena aslam? Pernah dan sering dulu gitu. Nah, cara menanganinya seperti apa? Cara menanganinya cuman minum sering air hangat, hindari cuaca dingin gitu teman-teman. Sering pakai jaket lah, kadang ininya pakai bengkar, pakai sal gitu. Jadi biar nggak kena dingin lah gitu ya. Nah itu, jadi tanganinya pakai yang rumahan-rumahan saja, nggak usah pakai obat. Karena memang kalian juga harus menjaga pencernaannya. Itu yang saya lakukan. Tetapi kalau misalkan kalian membandel, misalkan Pak saya mau beli obat warung biar cepat membaik, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena itu pengalaman Anda, itu metode Anda. Tetapi metode saya memang seperti itu dulunya gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ketika saya jalankan, itu saya membaik dengan sempurna, alhamdulillah. Kemudian sakit-sakit yang lain juga bisa tertangani teman-teman ya. Selama saya sembuh sampai sekarang itu baru 2 kali ya, alhamdulillahnya. Itu nggak sering gitu ya, cuma 2 kali lah mengalami sakit. Yang pertama itu demam, kemudian yang keduanya itu sakit gigi, dan bulan mana saya juga udah lupa lagi. Karena sampai detik ini saya berusaha untuk menjalani pola hidup sehat teman-teman ya. Jadi saya menghindari kayak penyebabnya kayak demam, penyebabnya kan kebanyakannya itu dari kehujanan lah, kemudian kena kepanasan lah. Nah itu penyebabnya. Nah sampai detik ini saya mencoba untuk menghindari gitu teman-teman, karena saya nggak mau lah terkena sakit gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini baru 2 kali ya berarti ya, sakit demam sama sakit gigi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, pertanyaan selanjutnya dari durasinya teman-teman ya. Ini masih banyak pertanyaan nih ya dari Ayu M New. Mohon maaf, ini pertanyaan saudara belum saya jawab karena ini durasinya udah 28 lebih nih. Kemudian Lince Mahong, kemudian BSA 87, kemudian Ahmad Taufik, kemudian Yani Kiswoyo, kemudian Danu, kemudian Heri, kemudian Wardono 99. Mohon maaf ini pertanyaan teman-teman belum sempat saya jawab karena untuk mengupas durasinya biar nggak panjang. Mungkin nanti di video selanjutnya nanti akan saya bahas ya. Semoga saja saya bisa menjawabnya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semoga saja, saya doakan semoga saja teman-teman itu, keadaan teman-teman yang dulu itu cepat membaik lagi, cepat kembali lagi. Kemudian sifat-sifat kalian, kesehatan kalian, emosi kalian, kenyamanan kalian yang dulu itu semoga saja kembali lagi, cepat kembali. Karena saya tahu persis 100% saya tahu bahwa hal seperti itu sangat dirindukan sama teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, tetap kuat, agar masih tetap bisa menemani kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis.
sampai sembuh total, sampai membaik. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.